Shalom. Saya bersyukur buat pagi hari ini kalau saya dipercaya oleh Tuhan dan juga Bendahara untuk menyampaikan pesan Tuhan, menyampaikan firman Tuhan. Sebenarnya saya grogi ya, karena sudah lama tidak pernah tidak pernah menyampaikan firman Tuhan, apalagi di ibadah umum ya. Sudah berapa puluh tahun ya. Dulu waktu pelayanan di GPI memang setiap sebulan sekali saya selalu nyampein firman Tuhan. Tetapi semenjak pindah di GPI ya, di GPI itu kalau orang yang mau pelayanan firman Tuhan itu harus sekolahnya juga di GBI ya, seperti kayak Pak Henry dulu ya, sebelum dia jadi pemimpin dia menyampaikan firman Tuhan, dia juga harus sekolah lagi di GBI. Tapi puji Tuhan ya, saya sebenarnya panas dingin karena sudah lama banget ya. Kemarin ini sampai kepala saya sakit banget, sakit karena grogi atau tadinya saya mau menolak ya di jadwal sama Pak Hendy, cuma saya ditegur sama Tuhan ya. Kalau Tuhan kasih kesempatan ya, tidak boleh ditolak ya, karena kesempatan itu tidak ada dua kali ya. Jadi kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya ya, saya puji Tuhan, saya terima dan saya percaya Tuhanlah yang menolong memampukan saya untuk pagi hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita akan baca di dalam Mazmur pasal 34 ayat 1 sampai ayat 11. Sebenarnya sampai terakhir ya, tapi karena panjang, tapi nggak apa-apa sih dibaca semua, nggak apa-apa. 1 sampai 23. Kita akan baca bergantian. Saya akan baca ayat pertama dan Bapak Ibu baca ayat yang kedua. Dalam perlindungan Tuhan. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama mengasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandangan kepadanya, pada engkau mengamankan istri-istri, dan tidak akan melalui sisi-sisi. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar, ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan bergabung di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu melumpuhkan mereka. Ketahuilah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak ada kekurangan orang yang takut akan dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan, akan kurajakan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup dan mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Janganlah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada tiap mereka yang minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalaman orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalaman akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Kita sama-sama ayat yang ke-23. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya dan semua orang yang berlindung
firman Tuhan ini ditulis oleh Daud, ya. Pada waktu itu Daud sedang mengalami pergumulan. Di sisi lain, dia itu dikejar-kejar oleh Saul, tetapi dia lari kepada musuh, ya. Pada waktu dia mengalahkan Goliat, ya. Waktu dia berperang melawan Goliat dan Goliat itu mati, akhirnya bangsa Israel itu menang, sehingga bangsa Filistin ini yang menjadi musuh daripada orang Israel. Nah, pada waktu Daud dikejar-kejar oleh Saul, ya, tetapi dia larinya kepada raja orang Filistin, ya. Jadi gimana ceritanya, ya? Di satu sisi dia itu dikejar oleh Saul karena Saul itu membenci dia. Karena apa? Karena waktu Daud mengalahkan Goliat itu, anak-anak darah orang-orang Israel mengatakan Daud mengalahkan beribu-ribu, tetapi Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Itulah yang membuat Saul itu iri, Saul itu benci, sehingga Daud itu nyawanya terancam oleh Saul. Sehingga dimanapun dia berada, ya, dia selalu dicari oleh Saul. Kita akan baca, ya, di dalam 1 Samuel. Di dalam 1 Samuel pasal 21 ayat 10 sampai 15. Satu Samuel 21 ayat 10 sampai 15 saya akan bacakan. Kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul. Sampailah ia kepada Akis, raja kota Gat. Pegawai-pegawai Akis berkata kepada tuannya, "Bukankah ini Daud, raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari demikian? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa." Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut sekali kepada Akis, raja kota Gat itu. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di depan mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Lalu berkatalah Akis kepada para pegawainya, "Tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Mengapa kamu membawa dia kepadaku? Kekurangan orang gilakah aku? Maka kamu bawa orang ini kepadaku supaya ia menunjukkan gilanya dekat aku. Patutkah orang yang demikian masuk ke rumahku?" Ya. Jadi ini pelarian Daud daripada Saul. Dia lari ke kota Gat, ya, ke Raja Akis. Nah, pada waktu dia ada di depan pintu gerbang kota Gat itulah pegawai-pegawai raja mengatakan, "Bukankah ini Daud, ya, yang tentang dia orang menyanyi berbalas-balasan, ya? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa." Pada waktu Daud memperhatikan, ya, perkataan itu, dia menjadi takut sekali. Karena apa? Karena Daud itu setelah dia menang atas Goliat, musuh daripada orang Israel, ya, otomatis orang Filistin, ya, yang dia lari ke tempat orang Filistin ini, pasti Daud itu merasa gentar dan merasa takut. Karena apa? Karena dia lari ke tempat musuh, ya. Di sisi lain dia lari karena dikejar Saul, tetapi di tempat lain dia lari ke tempat musuh. Itulah yang menjadi dia takut, ya. Dia memperhatikan perkataan mereka, sehingga di sini dikatakan dia pura-pura seperti orang gila, ya. Di dekat mereka ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Nah, dengan pengalaman inilah sehingga kitab Mazmur ini ditulis oleh Daud, ya.
ya. Dikatakan tadi di Mazmur 34 mengatakan bahwa dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, yaitu pegawai Akis orang kota Gat, sehingga ia diusir lalu pergi. Ya. Nah, pada waktu Daud lari ke tempat musuh, ya, sungguh pertolongan Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Saya percaya kalau ini ditulis itu adalah pengalaman pribadi Daud dengan Tuhan. Ayat yang kelima dikatakan, aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana ya kalau kita menghadapi satu sisi kita lari daripada mungkin orang yang mengejar kita, tetapi kita lari kepada musuh, ya. Apa sih? Pasti semua orang mengalami seperti Daud, yaitu mengalami suatu ketakutan, mengalami suatu kegentaran di dalam kehidupannya. Tetapi Daud memiliki satu pengalaman pribadi dengan Tuhan. Saya percaya bahwa Daud ini orang yang tidak pernah tidak mencari Tuhan. Selama hidupnya dia selalu mencari Tuhan. Ya. Pada waktu dia dikejar-kejar oleh Saul, dia lari ke gua mana yang tidak pernah buat persembunyiannya Daud, ya. Gua Adulam, di Not, dimanapun ya. Kalau kita baca dari 1 Samuel ini, pelarian Daud di gua mana yang tidak pernah buat persembunyiannya dia. Tapi aku percaya dimanapun Daud berada, dia selalu mencari, yaitu Tuhan yang dia sembah. Bapak dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, walaupun Daud itu orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, yang Tuhan memberikan perkenanan kepada kehidupan Daud, namun masalah persoalan itu tidak akan pernah lepas dari kehidupannya Daud. Begitu pula dengan kehidupan kita, ya. Walaupun kita orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita tidak akan mungkin kita tidak lepas dari persoalan. Siapa di sini yang tidak pernah mengalami persoalan? Angkat tangan. Semuanya pasti mengalami, ya. Baik itu persoalan di dalam keluarga, persoalan di dalam pekerjaan, persoalan di dalam pelayanan, pasti menghadapi semua. Tetapi bagaimana respon kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam kita menghadapi persoalan itu? Apalagi seperti di masa-masa pandemi ini, ya. Kita pasti semua menghadapi kena dampak daripada pandemi ini, ya. Apalagi yang kerja seperti kayak antar jemput anak sekolah, ya. Yang bekerja di kantor pasti kena dampak oleh karena pandemi ini. Tetapi kita percaya kalau kita sebagai anak Tuhan terus mencari Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan, pasti Tuhan itu akan menolong. Karena firman Tuhan ini kita percayai bahwa apa yang difirmankan itu adalah iya dan amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mencari Tuhan, berseru kepada Tuhan, pasti Tuhan memberikan satu pertolongan. Saya percaya, ya. Saya kalau melihat saudari Sally, ya, dia itu, saya percaya dia kena dampak pandemi karena dia tukang ojek, saya tahu, ya. Tetapi dia orang yang bekerja keras, dia tidak pernah lelah, ya, untuk bekerja dan bekerja. Apapun dia kerjakan, dan ternyata dia bisa melewati apa yang menjadi pergumulannya, ya. Setiap bulannya dia bisa melewati. Dan tidak hanya saya saja, tetapi kita semua, ya, kita lewati, ya, apapun yang menjadi pergumulan kita. Yang pertama, marilah kita mau mencari Tuhan, seperti Daud yang selalu mencari Tuhan. Dia mengatakan, dan melepaskan aku dari segala kegentaranku, ya. Kalau bukan dari pertolongan Tuhan, ya, Daud mungkin sudah ditangkap oleh musuh, ya. Jadi pertolongan Tuhan itu unik, ya. Di sini dikatakan dia jadi seperti kayak orang gila, ya. Ludahnya dibiarkan meleleh ke janggut, sehingga
Raja Akis, orang kota Gat itu bilang, ngapain itu orang gila bawa ke sini? Emang di sini kurang orang gila? Ya. Nah, dengan adanya seperti itulah, ya, Daud lepas daripada segala kegentarannya, segala kesesakannya. Bahkan dikatakan, oleh sebab itu Daud ayat yang kedua mengatakan, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap dalam mulutku, karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasmurkan namanya. Kenapa Daud seperti itu? Ya, karena dia sudah ditolong oleh Tuhan, sehingga dia ngajak semua kita yang ada di tempat ini, mari muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Ya, mari kita bersama-sama untuk terus, selama kita tidak beribadah di tempat ini kurang lebih hampir 4 bulan, ya, apa yang kita lakukan di rumah? Apakah masih ada dalam persekutuan Mezbah keluarga? Siapa yang tiap hari mezbah keluarga sama anak-anak sama cucu? Seharusnya harus, ya, buat mezbah keluarga. Ya, kenapa? Lewat mezbah keluarga itulah, ya, kita berdoa, kita menyembah Tuhan, ya, kita memuji Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita, Tuhan yang senantiasa memberikan satu pertolongan di dalam setiap persoalan masalah kita. Kalau saya memang tugasnya di sini hanya memang berdoa, ya Bapak Ibu. Jam 4 pagi, setengah 5, ya saya berdoa. Siang saya berdoa, malam juga saya berdoa, ya, mendoakan jemaat, mendoakan pengerja, mendoakan gereja, mendoakan bangsa dan negara. Itu setiap hari saya lakukan. Tapi kadang-kadang juga kadang-kadang males. Kayaknya doa itu aja. Tapi ya itulah kuasa kegelapan yang tidak suka, ya, kalau kita dekat sama Tuhan. Tapi saya selalu berusaha kemanapun, kalau siang, kalau orang ada mau ngajak kemanapun, kalau waktunya saya harus duduk di bawah kaki Tuhan, saya nggak mau diajak siapapun, ya. Enggak, saya nggak mau. Saya siang ini ada doa, saya bilang itu. Doa melulu katanya. Lah, kekuatan kita itu hanya di dalam doa, ya. Tanpa doa kita nggak punya kekuatan apa-apa untuk menghadapi persoalan masalah di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masa-masa seperti ini. Kekuatan kita hanya doa, mencari wajah Tuhan, ya, mencari perkenanan Tuhan. Itulah yang membuat kita kuat untuk menghadapi semuanya ini. Terus dikatakan yang kedua, yaitu ayat 9. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa firman Tuhan ini digenapi di dalam kehidupan kita kalau kita terus mencari Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak akan pernah kekurangan sesuatu yang baik yang daripada Tuhan. Saya mau tanya, selama ada pandemi ini, apakah Bapak Ibu Saudara di tempat ini pernah kekurangan? Amin, ya. Walaupun masa-masa sulit sekalipun, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak akan pernah kekurangan sesuatu yang baik yang daripada Tuhan. Itu adalah janji Tuhan, ya. Kalau kita mencari Tuhan, Tuhan senantiasa memberkati kita. Kita nggak pernah kekurangan sesuatu yang baik, ya. Jadi bukan berkat itu tidak hanya diukur dari materi, tetapi kita dikasih sehat, ya, tidak kena corona. Itu adalah berkat yang secara luar biasa, ya. Orang yang selalu mencari Tuhan pasti ada dalam perlindungan Tuhan, ya.
Kemarin ini cucu saya, dulu dia dinas di rumah sakit Siloam Jakarta Selatan. Itu rumah sakit itu tidak menerima pasien pandemi karena itu rumah sakit swasta yang lumayan bagus lah Siloam. Tetapi mulai kemarin itu tanggal 25 dia dipindah ke rumah sakit Siloam yang ada di Kelapa II. Itu khusus menangani pasien COVID. Ya secara manusia saya khawatir ya, tapi saya percaya ya, selalu saya membawa dalam doa kepada Tuhan supaya Linda harus senantiasa ada dalam penyertaan perlindungan Tuhan ya. Dia setiap berapa 2 minggu sekali dia dirapit ya. Ya puji Tuhan, seminggu sekali dia dirapit, puji Tuhan ya, dia tidak terpapar lah istilahnya. Karena ya saya percaya, karena ada orang-orang yang selalu mendoakan dia ya, secara khusus saya sebagai neneknya ya, saya mendoakan dia terus. Dan tidak hanya cucu saya, keluarga saya, semua keluarga yang ada di sini ya, jemaat yang ada di sini, setiap hari saya doain ya, pekerja saya doain ya, gereja ini saya doain supaya gereja ini terus bertumbuh, gereja ini akan terus dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat ya. Dan jemaat-jemaat Tuhan, para pengerja Tuhan di tempat ini saya doakan supaya mereka ada dalam perlindungan penyertaan daripada Tuhan. Puji Tuhan ya. Kalau orang yang selalu mencari Tuhan, orang yang selalu mengutamakan Tuhan di dalam hidupnya, mereka pasti mendapatkan satu pertolongan. Sebagaimana Daud ya lakukan di dalam kehidupannya. Yang ketiga, selain kita mencari Tuhan, kita ini orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, kita semua sadar supaya kita hidup di dalam kebenaran dan hidup di dalam kekudusan. Karena orang-orang yang hidup di dalam kebenaran itu akan mendapatkan satu perlindungan daripada Tuhan. Ayat yang ke-18 saya bacakan. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan ya, bahwa kita orang-orang yang sudah dibenarkan, biarlah kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan ya. Jadi jangan cuma hanya mencari Tuhan, tetapi harus hidup di dalam kebenaran Allah. Supaya apa? Kalau orang yang hidup di dalam kebenaran Tuhan, menghidupi firman Tuhan ya. Di sini dikatakan bahwa kalau orang benar itu mengalami kesesakan dan ia berseru kepada Tuhan, Tuhan senantiasa melepaskan dia dari segala kesesakannya. Saya percaya kok bahwa di dalam setiap kehidupan manusia itu tidak luput dari persoalan masalah yang ada di tengah-tengah dunia ini ya. Termasuk kita anak-anak Tuhan. Tetapi kita percaya bahwa setiap orang yang menghidupi firman Tuhan, yang hidup di dalam kebenaran, apabila mereka berseru-seru, mereka mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan melepaskan dari semuanya itu. Ini adalah firman Tuhan, dan firman Tuhan itu ya dan amin ya. Jadi kalau Tuhan berfirman dan firman Tuhan itu kita lakukan, pasti firman Tuhan itu digenapi di dalam kehidupan kita. Terus seterusnya dikatakan, ia melindungi kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa di dalam firman Tuhan ini mengatakan kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan melepaskan semua itu. Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Jadi dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, Tuhan senantiasa menjagai kita.
melepaskan kita, ya. Dikatakan bahwa kemalangan orang benar itu banyak. Jadi kemalangan di dalam kehidupan kita itu, anak-anak Tuhan itu ada, tetapi Tuhan senantiasa melepaskan, menjagai kita, ya. Jadi kita nggak usah takut dengan apapun juga, ya. Asal kita mau menjaga diri kita dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu pasti akan digenapi di dalam kehidupan kita, ya. Karena firman Tuhan katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagia orang yang berlindung kepadanya. Takut akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang-orang yang takut akan Dia, ya. Jadi Tuhan itu baik, ya. Kecaplah kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena orang-orang yang takut akan Tuhan akan senantiasa, tidak akan pernah kekurangan. Orang-orang yang hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, ya. Kekurangan kasih, ya. Kekurangan damai sejahtera, apalagi kalau cuma kekurangan makan sama minum, ya. Bapak Ibu pernah kekurangan enggak makan minum? Tidak pernah kan? Ya. Walaupun kita mungkin enggak punya harta yang melimpah, tetapi kalau untuk kehidupan sehari-hari, hidup kita pasti dipelihara oleh Tuhan, ya. Anak-anak Tuhan tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik. Selama saya, ya, mengiring Tuhan, melayani Tuhan, dari sejak saya tinggal di Tangerang sampai hari ini, saya itu tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik, ya. Kalau toh suatu kali Tuhan izinkan, tiba-tiba saya nggak punya uang bukan berarti bukan saya nggak diberkati. Kadang-kadang gini, dulu saya pernah bersaksi di rumah doa, saya punya uang 1 juta, tiba-tiba ada saudara pinjem, gitu kan. Nah, uang itu sebenarnya ya memang uang ada di dompet, dan memang uang saya itu yang untuk belanja hari-hari itu memang udah habis, gitu ya. Tapi saya tuh nggak pernah pikir panjang. Kalau kasihan saudara saya ini, dia lagi bergumul untuk anaknya, waktu itu anaknya kuliah, mau study tour ke Jakarta, anaknya kuliah di Jogja, ya. Saya kasih, tiba-tiba pas saya besoknya gitu, saya buka dompet, duit saya tuh nggak ada sama sekali. Yang ada itu untuk uang persembahan doang, ya. Saya kalau untuk uang persembahan saya nggak berani kotak-atik, ya. Karena saya kalau dapat berkat, ya buat perpuluhan, buat persembahan, buat ini, buat itu, ya sisanya buat keperluan sehari-hari. Tapi saya nggak pernah ngeluh kepada siapapun, ya. Toh Tuhan juga, aku punya Tuhan, saya pikir. Kalau Tuhan nggak memberkati aku, ya otomatis Tuhan izinkan untuk aku harus puasa, ya, karena aku memang biasa puasa, ya dulu. Tapi akhir-akhir ini cuma sekarang seminggu sekali puasa, ya, tiap hari Rebo. Masih sampai hari ini masih puasa, ya, setiap hari Rebo. Karena aku pikir kalau hari Rebo itu, dan dulu ada rumah doa di tempat ini, ya, jadi itu saya lakukan sampai hari ini. Dan Tuhan itu ajaib, ya, bahwa saya selalu dipelihara. Saya nggak pernah kekurangan sesuatu pun yang membuat saya lapar. Tidak, Tuhan selalu memberkati. Sering itu saya alami, ya. Pada saat saya nggak punya duit sama sekali, tetapi saya tenang. Di kulkas itu belanjaan penuh banyak, ya. Duit memang nggak punya, ya. Tetapi di kulkas itu selalu ada, ya. Lauk pauk, sayur mayur itu ada. Makanya saya tetap bersyukur. Nah, itulah orang-orang yang senantiasa. Jadi saya berpikir, kalau selama saya mencari Tuhan, selama saya hidup di dalam kebenaran Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya. Tuhan selalu memelihara hidup saya. Dan berkat Tuhan itu tidak hanya sebagai materi, kekuatan, kesehatan itu juga adalah berkat. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Buat apa kita punya uang berlimpah-limpah kalau kita sakit? Pada akhirnya duit itu nggak bisa untuk memulihkan. Ya kalau Tuhan izinkan kita sembuh, pasti sembuh. Tapi kalau Tuhan tidak izinkan, apakah uang itu bisa? Bahkan pada saat kalau waktunya
uangnya Tuhan sudah mau ambil. Apakah uang itu bisa untuk membeli nyawa kita? Tidak bisa. Ya. Hanya Tuhan Yesuslah Allah satu-satunya yang memberikan kita dipelihara, dicukupi, kita bersyukur. Yang penting kita sehat, ya. Yang penting kita ada dalam penyertaan perlindungan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, mari kita mau belajar seperti Daud. Meskipun Daud pada saat itu dia di tengah-tengah kesulitan, dia lari dari Saul, dia pergi ke tempat musuh, tetapi perlindungan Tuhan itu dinyatakan kepada kehidupan Daud. Sehingga Mazmur 34 ini ditulis oleh Daud. Itu adalah pengalaman pribadi Daud dengan Tuhan. Karena apa? Karena Daud adalah orang yang selalu mencari Tuhan, ya. Sehingga pada waktu dia menghadapi kesesakan, menghadapi pergumulan, ya, Daud dilepaskan dari semuanya itu. Karena apa? Yang pertama, Daud senantiasa mencari Tuhan. Yang kedua, bahwa Daud senantiasa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kita juga percaya bahwa firman Tuhan yang mengatakan malaikat Tuhan berkemah sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Selain kita mencari Tuhan, selain kita hidup benar di dalam Tuhan, hidup di dalam kebenaran, ya, kita harus hidup takut akan Tuhan. Kita harus menjauhi yang jahat, kata firman Tuhan, dan kita juga harus mengatakan yang benar, ya. Dikatakan, siapakah yang menyukai hidup dan mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Nah, firman Tuhan ini sudah ditulis, dan firman Tuhan ini yang sudah diajarkan oleh kita, mari kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya lewat hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Artinya bahwa kalau kita mau menikmati hari-hari yang baik, mau umur panjang, kita harus menjaga lidah kita, menjaga perkataan kita. Jangan menjadi seorang penipu, jangan menjadi seorang yang mengatakan dusta, ya, di hadapan semuanya. Karena apa? Karena semua yang kita lakukan, yang kita ucapkan, yang kita perbuat, suatu saat nanti kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita di hadapan Tuhan. Selama kita masih ada di dunia ini, firman Tuhan mengajarkan kita apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Biarlah firman Tuhan pagi ini tidak saya panjang lebarkan, karena kalau kepanjangan nanti tidak fokus, dan apa yang saya sampaikan nanti tidak terarah. Apa sih yang tadi disampaikan tadi? Tapi biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Dan saya percaya kalau kita menghidupi firman Tuhan, dan firman Tuhan itu, janji Tuhan itu akan digenapi di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa.